adik-adik, apa kabar kalian semua? Nusa berharap dimanapun adik-adik berada, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah kita hari ini. Nusa ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan, serta berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Saat ini, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu memohon ampun untuk segala dosa yang sudah kami perbuat. Ampuni, sucikan dan layakan kami ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami rindu ibadah kami hari ini berkenan kepadamu dan memuliakan namamu. Inilah ucapan syukur kami dan doa permohonan yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Desember. Adik-adik, di bulan Desember, kalau kita jalan-jalan ke mall, ke toko, ke pusat perbelanjaan, biasanya kita akan melihat banyak sekali hiasan dan pernak-pernik yang terpajang. Seperti foto-foto yang kita lihat dalam tayangan tadi. Mungkin tidak cuma di toko, di rumah kita pun dihias dengan pernak-pernik nuansa Natal. Ada pohon Natal, ada lonceng, ada kado-kado, dan mungkin masih banyak hiasan Natal yang lain. Semuanya itu disiapkan dalam rangka menyambut hari Natal. Hari yang penuh sukacita karena Kristus lahir ke dunia untuk kita semua. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kiranya kita semua boleh menyiapkan hati kita dan dengan penuh semangat kita menyambut hari Natal, hari kelahiran Kristus. Mari dengan penuh sukacita, Nusa ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ding Dong Ding, Lonceng Berbunyi. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi. Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir.
Adik-adik, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang tercatat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia telah lahir untuk kita. Biarlah setiap kita boleh menyambut Dia untuk bertahta menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyanyikan pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Leselina. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Halo adik-adik. Tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki Advent yang ketiga. Wow, semakin dekat ke Natal ya. Saya mau tanya, ada yang tahu gak pekerjaan pertama di Alkitab? Ayo, ada yang tahu? Pasti di kitab Kejadian dong ya, bukan di kitab Matius. Ada yang tahu? Pekerjaan pertama di Alkitab itu adalah gembala domba. Yang pertama, orang yang pertama mengerjakannya adalah Habel. Nah adik-adik, di Israel kondisi alamnya berbatu-batu dan juga padang. Jadi kalau bertani bisa sih, cuman agak kesulitan. Nah beternak domba merupakan pekerjaan yang cocok di sana. Domba bisa dimanfaatkan apanya ya? Dagingnya bisa, bulunya bisa. Domba juga bisa diberikan sebagai persembahan
kepada Tuhan. Dan domba ini adalah binatang yang cocok untuk mengembara, untuk berkeliling ya. Tapi dia sangat bergantung kepada sang gembala. Karena domba ini sebenarnya binatang yang tidak terlalu pintar. Jadi dia kemana-mana harus dituntun, dibimbing oleh gembala. Gembala yang akan memimpin dia untuk menemukan air yang segar, untuk menemukan rumput yang hijau. Itu tidak mudah. Kembali lagi ke kondisi alam di bangsa Israel. Nah, gembala domba tidak hanya tahu berapa jumlah domba yang dia gembalakan, tetapi gembala domba juga dapat memanggil domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suara sang gembala. Nah, adik-adik, pekerjaan sebagai gembala domba cukup sering disebutkan di Alkitab. Coba adik-adik ingat, siapa saja sih yang bekerja sebagai gembala? Tadi ya, ada Habel, terus Bapak Abraham, Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya adalah gembala. Musa, Daud juga adalah gembala sebelum dia menjadi raja. Dan Yesus menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik. Jadi pastilah bahwa gembala mendapat tempat yang khusus di hati Tuhan. Nah, hari ini adik-adik akan melihat, mendengarkan firman Tuhan tentang kisah para gembala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, siapkan hati kami agar saat firman Tuhan disampaikan, kami boleh menjadi tanah yang subur dan benih firman-Mu boleh bertumbuh dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika di zaman Perjanjian Lama, pekerjaan gembala ini dianggap bagus, dianggap terhormat. Namun berbeda ketika di zaman Perjanjian Baru, di zaman Tuhan Yesus. Pekerjaan gembala dianggap rendah, dianggap tidak terlalu populer. Dan orang-orang yang bekerja di sana juga tidak terlalu berpendidikan dan tidak menghasilkan banyak uang. Tidak dibanggakan pekerjaan sebagai seorang gembala. Mungkin saat ini bisa disamakan dengan para petugas kebersihan. Nah, adik-adik, di suatu malam ketika para sekelompok gembala sedang menjaga dombanya di padang yang sunyi, yang dingin, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Bayangkan para gembala yang berada dalam kegelapan di padang yang luas. Mereka juga pada saat itu mungkin dalam kebosanan, kejenuhan. Karena mereka mengerjakan sesuatu yang dianggap tidak berarti bagi orang lain. Dan tiba-tiba muncul cahaya yang besar dari langit. Wow, pasti itu membuat mereka sangat kaget, bukan? Sangat takut, speechless, tidak tahu berkata apa. Ini apa sebenarnya? Atau mungkin mereka bisa berkata, dosa apa yang telah kami lakukan sehingga ini terjadi, sehingga malaikat muncul. Tapi adik-adik, malaikat itu menjawab ketakutan, menjawab kebingungan, dan menjawab keterkejutan para gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Ternyata ada sukacita yang besar yang dibawa oleh malaikat. Sukacita bukan karena malaikat bagi-bagi kado atau bagi-bagi uang yang banyak kepada para gembala. Bukan. Tetapi sukacita karena ada berita keselamatan yang disampaikan pertama-tama melalui para gembala.
Tuhan memilih para gembala. Sungguh hal yang sangat amat jauh dari pemikiran mereka, pemikiran manusia tentunya. Dan malaikat memberi petunjuk lengkap kepada para gembala. Kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah itu muncullah konser yang megah. Penyanyinya bukan K-pop ya, BTS bukan. Penyanyinya bukan kelas mungkin penyanyi-penyanyi terkenal sekarang, bukan. Tetapi penyanyinya adalah malaikat surgawi. Ribuan malaikat. Mereka menyanyikan pujian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat di sorga bersorak-sorai atas kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa penebusan dosa bagi manusia. Adik-adik, Allah telah mengutus anaknya ke dunia. Itu bukan satu masa yang cepat. Itu juga bukan satu masa yang waktu itu dunia lagi happy-happy, dunia lagi senang, tidak. Itu satu masa yang benar-benar gelap. Benar-benar manusia menantikan pembebasan. Dan sudah sangat lama tidak ada nabi, tidak ada suara Tuhan di sana. Nah, bagaimana reaksi para gembala ketika mendengar berita sukacita itu? Awalnya tadi mereka terkejut. Tapi apakah mereka hanya sampai dibilang wow? Sampai di situ saja? Tidak. Alkitab mencatat bahwa mereka berlari cepat-cepat untuk menyaksikan, untuk datang menemui bayi Tuhan Yesus. Terus ternaknya gimana ya? Mereka bawa enggak ya? Mereka enggak mikirkan itu lagi. Yang mereka pikirkan adalah, aku mau melakukan apa yang sudah disampaikan oleh para malaikat. Nah adik-adik, setelah para gembala menemukan bayi Yesus, apa yang mereka lakukan di sana? Yang pertama, gembala ini menceritakan apa yang mereka dengar. Jadi mereka menyaksikan kepada Maria dan Yusuf waktu itu perkataan malaikat. Dan Maria serta Yusuf, mereka juga yang sudah menerima janji itu semakin dikuatkan bahwa janji Tuhan itu benar-benar dinyatakan. Dan yang kedua, para gembala ini dikatakan pulang dengan sukacita. Mereka memuji Tuhan. Dan pastinya mereka mengalami perubahan hidup. Pekerjaan mereka tetap gembala, tetapi hati mereka berbeda. Hidup mereka berbeda. Mereka yang tadinya mungkin mengalami kejenuhan, mengalami keputusasahan di padang yang sunyi. Ketika mereka mendengar, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bisa menjadi orang-orang yang mau menceritakan kabar Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang memiliki sukacita dari Tuhan. Indah sekali ya adik-adik, kabar sukacita yang pertama kali dinyatakan kepada mereka yang lemah, yaitu para gembala yang ada dalam kesusahan, dalam kegelapan dan kebingungan. Adik-adik, kita juga sebenarnya tidak jauh beda dengan para gembala. Mungkin dari segi materi, kita bisa makan minum, kita bisa jalan-jalan, orang tua kita sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang sama-sama berdosa, yang sama-sama membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan berita sukacita yang disampaikan kepada para gembala itu juga ingin disampaikan kepada kita semua. Bahwa Natal menjadi tanda Tuhan Yesus mau datang ke dunia, menjadi kado terindah bagi kita dan membawa sukacita besar di dalam hidup kita. Maukah adik-adik menerima kabar sukacita itu? Dan seperti para gembala memiliki hidup yang bersukacita. Apapun keadaan kita saat ini, tapi kita menjalani hidup kita berbeda.
bukan seperti orang-orang yang tidak menerima kabar atau berita keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mau datang bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Tuhan ingin menyatakan kasih-Mu kepada kami manusia yang sebenarnya lemah dan tidak berdaya karena dosa. Biarlah berita sukacita Natal yang diterima para gembala juga diterima di hati kami, sehingga kami anak-anak Tuhan sedari kecil boleh memiliki hidup yang menyatakan kasih Tuhan, yang mau berbagi kasih Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu memilih kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jika kalian mendapatkan kabar baik atau kabar sukacita, kira-kira apa yang akan kalian lakukan dengan kabar tersebut? Apakah kalian akan menutupi atau merahasiakan kabar itu supaya orang lain tidak mendengarnya? Atau kalian akan membagikan kabar sukacita itu kepada orang lain supaya orang lain yang mendengarnya juga bisa ikut merasakan sukacita? Dari firman Tuhan yang kita telah dengar tadi, kita dapat belajar dari para gembala yang dengan segera mengabarkan, membagikan kabar sukacita yang mereka terima. Kabar tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, adalah kabar sukacita besar yang harusnya kita bagikan, kita ceritakan kepada dunia yang membutuhkan Juru Selamat. Berita yang membawa sukacita bagi dunia. Mari kita beritakan kabar kesukaan ini bagi dunia dan mengajak dunia untuk bergembira menyambut kehadiran Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Hai dunia, gembiralah. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini untuk mengiringi persembahan yang akan kita berikan untuk Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan anugerah yang Kau curahkan bagi kami. Kabar sukacita yang boleh kami terima. Sang Juru Selamat yang telah lahir bagi kami. Ajar kami untuk boleh membagikan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Saat ini kami membawa persembahan kami
sebagai wujud rasa syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima daripadamu. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik di gereja ini maupun tempat-tempat lain yang Tuhan kehendaki. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyertai ibadah kita hari ini. Kita pujikan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Karena pandemi belum berakhir, adik-adik selalu ingat hal-hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.